Welcome di Planops Projects YouTube. Hari ini kita akan ngebahas putaran ketiga dari Workstation Challenge. Let's go! Woo! Seperti biasa, di video Workstation Challenge ini selalu ada 3 contender dalam satu videonya. Dan 3 contender ini dipilih dari penantang-penantang sebelumnya. Di video kali ini kita akan ngebahas ada Ice Gunpla Works, ada Lutfi Leo, dan juga ada Edwin. Kita start dari mana ya? Kita start dari Edwin dulu kali ya. Si chef kali ini, apa yang akan dia masak? Apakah dia akan masak masakan? Atau dia akan masak gunpla? Kita lihat aja workstationnya kayak gimana. Let's go! Halo, nama gue Edwin. I'm a full-time chef. I'm a part-time newbie builder. Jadi, gue ditantang sama my bro, Mas Yanu Art, untuk show your workbench, your working station. Jadi untuk menjawabnya, ini dia workstation gua. Check it out. Gue mau jelasin yang pertama, ini storage gue di belakang. Jadi di atas ini ada satu tempat isinya spray can gua semuanya. Ada yang primeran sih sebetulnya karena gua ngecat pakai hand paint. Jadi basically gue butuh primer sama top coat. Terus ini ada wet palette, ini apa? Alligator clip. Di bawahnya ini barang-barang kit bashan yang bisa gua kanibal. Terus ini ada rumput-rumputan. Terus ini ada plate yang bekas-bekas. Ini ada art kalau gua mau bikin kalung, bikin Chinese style, Japan style. Terus ini ada batu asli kalau gue bikin diorama. Dalam sini itu ada tisu, ada hand glove, ada mask. Ini semen putih gue pakai kalau mau bikin diorama. Dan ini adalah cat gue bro semuanya. Jadi cat gue itu nggak pakai Tamiya dan lain-lain. Jadi gue pakai VTech. I like cheap stuff. Jadi semua ini sekitar 50.000 gocapan. Lanjut ke bawahnya adalah ini backlog gue. Nggak backlog sih, ada yang udah pas, ada yang belum, ada yang udah. Jadi gue suka bukan cuman Gundam, jadi gue suka military kit, gue suka ya Thousand Sunny, kapal-kapal One Piece, terus ada beberapa Star Wars, ada Stormtrooper sama 3CPO. Dan ini ya part-part yang belum dikerjain aja. Kit yang pertama gue bikin adalah ini dia. Jadi bisa apa ya? Ini inspirasinya dari Tang Soncang, atau yang kalian semua dan teman-teman bisa tahu adalah Tom Sam Chong, yes, Journey to the West. Ini gue bikin, terus ada kayak jimat di belakang gede, terus buku, terus ya gue kit bash dah. Topi gue bikin, dan diorama pertama gue ya ini. Habis gitu lanjut ke Grand Avatar Mock. Jadi Grand Avatar Mock ini gue ambil dari High Mock, gue mix sama beberapa kit lain. Terus gue bikinin diorama 4 elemen. Jadi dioramanya ini ada batu, ada airball-nya dia yang biasa dia dudukin tuh si sama Avatar. Terus ada air, ceritanya air. Gue nggak tahu maunya ke Avatar, jadinya kayak ke Kimetsu no Yaiba ya. Sama apinya juga gue bikin sendiri dari lem tembak, air dingin, cat. Seperti itu. Semuanya full hand paint karena gue nggak punya airbrush. Terus waktu itu gue lagi marak-maraknya Among Us. Gue bikinin aja. Gue 3D print. Habis itu gue bikinin diorama untuk emergency meeting ceritanya. Terus my proudest kit sih so far masih Giaonidas. Jadi ini adalah kit inspired by 300 Spartan. Jadi dia ada di Thermopylae, siap perang. Ini gua kit bass dikit dari basicnya Argiagia dari Build Fighter. Baru gue bikin semua. Ini dia adalah working table gue. Jadi working table-nya base-nya gue beli dari Lotte Mart, 500.000.
meja sekolah sih, modelnya kayak meja sekolah gitu, kecil jadinya ya, cukup memadai untuk di kos lah. Oke. Ini gue lagi ada ngecat tongkatnya Sun Wukong project nggak tahu project mangkrak atau gimana. So the Wukong it's gonna be like standing in here. Kata crab. Jadi workbench gue kayak gini. Ini dia. Semua yang gue pakai seperti black wash gue bikin sendiri. Ini glue scenic diorama gue bikin. Terus ini ada wet water kalau mau ngediorama untuk nempelin batu sama ya pasir-pasir gitu biar nggak melorot. Terus ini dia beberapa cat gue yang gue gold yang tidak ada di VTech tadi, gue beli solo. Terus ada, jadi ini basicnya apa ya, campur sarinya tempat-tempat lem, terus Tamiya semen, ada panel lining, ada mark softer, sama turpentine untuk ngapus cat. Terus ini lem andalan gua, ada harganya lagi gue 15.000. Jadi ini lemnya namanya Astero. Ini lem bisa buat kertas, bisa buat karton, bisa buat styrofoam kalau gue lagi diorama. Ini andalan nih. Terus kalau gue ngecat diorama tuh biasanya pakai yang Symbalion poster. Itu oke juga sih. Dan murah lagi, balik lagi. I like cheap stuff, guys. Terus ini buat kalau mau nyeretin. Oke. Kita lanjut. Oke, ini dia. Ini ada lampu, gue bisa pakai biar enak. Nah, biar nggak terlalu terang. Oke. Jadi dalam sini itu apa ya? Toothpick, ada bor, korotan pensil. Terus dalam sini amplas-amplas gua 3M dari fine, super fine, bla bla bla. Kalau amplas kasar. Terus ada isi-isi pisau. Dymo tape. Jarang banget gue pakai karena gue bukan tipe orang yang scribing. Tangan gue gemetar kebanyakan kopi. Tukang masak espresso mulu. Terus dalam sini semua jenis lem. Ada lem putih, ada lem super, ada lem I don't know what lem is this. Gue beli di Mr. DIY. Kayak kastol dia. Sama lem kertas biasa. Terus kita lanjut lagi di bawahnya. Ini ada apa sih namanya? Epoxy, pati. Patinya gue pakai yang Alteco punya. Terus karet gelang. Sama buat pelaplet gue jepit pakai ini. Di bawahnya ya bungkusan-bungkusan, terus ada apa sih? Glue tack yang bisa dipakai lagi. Dan ini berbagai jenis obeng. You never know what you get kan, in case. Next, lanjut kita ke ini kali ya. Oke. Kita belok. Nah, dalam sini semua pinset-pinsetan. Pinset sepaket harga 20.000 Jakemi. Ada sanding. 2 jenis plastik sama besi. Terus ini plastik ruler. Ada gunting. Ini kalau gue mau menghancurkan suatu kit, gue bread pakai files. Di dalamnya ada jangka kalau mau bikin perfect round. Terus ada, nah ini dia, gue belajar scribing sih pakai ini. Apa sih? Ya ini, the basic scribing tools. Habis gitu dalamnya ya belum pakai OPI buat ya sanding juga, mau mengkilatkan kayak pantat bayi, pakai itu ceritanya. Cutter. Ini di dalam tempat sendok, harga 3.000-an. Goblok, sorry.
Nextnya gue bawa ini tempat sendok juga. Ada. Jadi karena gue tukang cat hand paint, jadi beras gue banyak jenis, flat, round, dan lain-lain. Terus ini untuk yang udah buat dry brushing, udah agak jelek. Dan di sebelah sini all spidol pen, apapun itu, pulpen, spidol, panel pen, drawing pen, satu tempat. Terus depannya, sorry ya anjing gua ya, depannya itu pen cutter, ada scribing, apa sih namanya, scribing pen cutter lagi, sama nipper andalan, nipper dari awal gua pertama kali Maret sampai sekarang masih nipper Plato, 30.000. Mau beli angkat hand belum ada dana, bos. Oke, habis itu nih ya, trusted cutting board, cutting mat. Gue coba turunin dikit. Di bawah meja ada tempat sampah, sama itu isinya box runner semua yang bekas-bekas yang bakalan gue pakai. Terus ada styrofoam. That's it. Ini dalam sini adalah plate sama beberapa tempat video tools gua. Dan ini adalah catatan sama kalau nge-filing, sama map berisikan ide-ide yang bakal gua bikin, something like that. So, maaf kalau tempat gua berantakan seperti ini dan kecil. Ya, inilah tempat gua berkarya. Dimana gua lagi nggak sibuk di dapur, gua pasti di sini. So guys, thank you sudah mau melihat tempat gue yang berantakan. Oke. Nextnya gua bakal nantang siapa ya? Gua tantang Papa No Gunpla, Bang Irwan. Ayo, silahkan Bang, show your workbench. Thank you Bang Yanu, thank you Plano. Ciao. Ya, jadi itu video dari Edwin. Lumayan rapi workstationnya. Jangan-jangan udah sempet diberesin ya. Kan gue bilang jangan diberesin dulu. Apa emang orangnya rapi? Anyway, videonya lumayan menarik. Awal-awal video, sekitar 2 menit awal, dia bentukannya kan portrait gitu kan. Terus dia jadi landscape. Gue jadi ingat ada video zaman dulu yang kita nontonnya begini nih. Yang bikin kita tegang, tapi bukan nonton film serem atau film action. Lu tahu kan film apaan? Anyway, Edwin keren banget. Dia ngerjain apa-apa pakai hand brush. Dan skillnya gokil banget, dapat banget. Dan dia tuh lebih fokus ke arah-arah lebih ke fantasy gitu ya. Kayak tadi kita ada lihat ada si serinya Sun Gokong. Terus ada, yang gokil banget tuh nih Gianidasnya. Itu keren banget sih menurut gue. Top notch Edwin, keren abis. Idenya kreatif banget dan beda daripada builder lain. Oke, kita lihat lagi kontender selanjutnya. Kita panggil siapa ya? Lutfi Leo deh. Let's go Bang Lutfi. Wuhui. Halo semua, gue Lutfi Leo. Minggu kemarin dapat video tantangan dari Mas Andrew atau yang sering kalian kenal dengan Planox Project di Instagram dan YouTube-nya. Katanya disuruh nunjukin workstation. Nah, untuk workstation gue sebenarnya gak tetap sih kalau buat ngerakit. Kadang gue di workshop buat ngecat, kadang di ruang tengah. Tapi kebanyakan gue ngabisin waktu buat ngerakit di ruang tengah sih. Nah, ini ruang tengah gue. Kebanyakan backlog sih, cuman backlog buat antrian ngecat gitu, sama jang-jang yang sering banget gue pakai. Jadinya gue taruh di tengah supaya gue nggak susah dan ribet nyarinya. Nah,
Di sini juga gue taruh kayak tools yang sering gue pakai sih. Gue naruhnya berantakan, nggak organisir, karena kalau gue taruh di satu tempat rapi, gue malah bingung nyarinya. Jadi gue naruhnya di tempat yang bisa gue lihat aja. Jadi kalau hilang segala macam, gue nggak ribet nyarinya. Nah, itu mega size aku, bentar lagi kelar. Kit-kit gue yang udah kelar sih. Kalau untuk yang udah kelar cat, udah gue masukin kotak masing-masing karena debu. Jadi biar aman. Ya udah, langsung ke tengah aja. Ke belakang, sorry. Nah, ini dapur sih, cuman jadi tempat buat naruh kit juga karena udah penuh di tengah, jadi nggak mungkin gue taruh tengah juga. Nah, ini juga backlog sih, dan bukan backlog gue juga, karena gue nggak mungkin ngoleksi MG atau apalagi PG mahal. Tuh MG semua. Di bawah sih ada punya gue sebagian, tapi nggak banyak. Kebanyakan juga punya orang. Gitu. Terus langsung ke ruang ngecat gue. Nah, ini spot YouTube biasa buat gue foto dulu, cuman sekarang udah jarang dipakai karena udah nggak ada pohon-pohonannya. Jadi terlalu terang kalau buat foto sinarnya. Ini jadi tempat yang baru buat foto, nggak ribet, tinggal foto, nggak usah set cahaya segala macam. Nah, ini ruang ngecat gue. Halo, hei jangan keluar. Ini kucing gua. Ya temen. Tutup aja deh, takut kabur. Nah, ini meja workshop gua. Ya di dalam ruang ngecat ya. Yang kalian lihat berantakan banget. Sama alasannya, karena gua orangnya susah kalau buat diorganisir. Kayak maksudnya ini cat, ini segala macam. Dan gue bakal kelimpungan kalau misalkan gue rapiin nyarinya. Jadi gue kalau rapiin workshop paling sebulan sekali. Ini udah 2 bulan malah nggak bersihin. Jadi gue koleksi kayak figur Figma. Iseng sih, nggak sebanyak udah. Yang gue suka aja baru gue beli. Segala macam. Sama ini juga jang-jang juga. Jang sama campuran punya gue. Itu ada cat tuh, sama kotor semua kan. Iya, belum dibersihin. Nah, rata-rata gue cat nge-mix sih. Jadi kalau botolasnya udah gue buang-buangin semuanya. Dulu sering banget habisin waktu di sini, cuman udah jarang karena malas, sempit. Kompresor gue yang kayak mesin bubut, kalau bunyi berisik banget. Aturan. Kucing lagi. Udah sih, di ruangan kecil ini yang paling sering gua kerjain gundam gua segala macam. Ya udah itu aja sih. Maksudnya nggak ada yang menarik. Gue juga mau nunjukin tools gua segala macam, ribet. Soalnya berantakan banget, jadi gue ngasih tahu di mana gue tempat kerja gue aja. Nah, karena kemarin disuruh mention orang dan gue kebetulan ada yang mau gue mention, namanya Mas Andri. Nanti gue PM lu Mas Andri, akun IG-nya. Gue penasaran sama workshopnya dia. Soalnya kalau lihat dari history keren banget asli. Jadi gue pengen dia kasih tahu juga ke teman-teman yang lain. Oke, udah gitu aja. Thank you Mas Ando kesempatannya buat kasih gue tantangan nunjukin workshop. Oke, thank you. Oke, jadi tadi itu videonya Lutfi Leo. Tadi dia showcase semuanya. Yang paling gila adalah backlognya. Banyak banget. Dari ruang tengah, setumpuk, segunung. Di belakang ada satu rak full
Aduh, gila banyak banget backlognya. Kayaknya lu bisa buka toko Gundam sendiri deh dari backlog lu. Tapi jangan sampai ketahuan kliennya. Nggak, bercanda. Nah itu juga tadi kita lihat di belakang ada workstation-nya yang ada kucing-kucingnya itu. Ada tempat dia ngerakit dan tempat ngecatnya juga. Nah, waktu itu gue pernah kesana tuh main ke rumahnya Lutfi Leo untuk belajar menimbang ilmu. Banyak banget ilmu yang gue dapet dari dia. Keren. Nah, di belakang juga ada tempat spot fotonya dulu yang terlegendaris dan paling terkenal di Instagramnya, tapi sekarang sayangnya udah tandus. Makanya dong, lu penghijauan lagi dong bro, biar bisa foto bagus-bagus. Apa foto sama kucing? Next time. Oke, yang ketiga, kontender ketiga kita lanjut adalah Ice Gunpla Works. Kita lihat videonya kayak gimana? Let's go! Alright guys, welcome to Ice's Gunpla Workshop. Tada! Ya, ini workshop gue. X ruang meeting. Nyalain lampu. Nah, ini meja gue, meja kerja dan juga buat WIP. Ini ruang meeting, ini buat sambil meeting enak nih dibawa sambil meja meeting, terus gue WIP bisa bawa macam-macam. Katalog, ya ini cairan-cairan membantu kerjaan lah, lebih mudah, sama fan weathering, vertikal segala macam. Sini ada handrail, ada scriber, masking tape, different sizes, sandgrid, terus sandpaper, terus ada Dymo tape, general tools, saw, nipper, file, crafting knife, pot opener, mandor yang nungguin gua kerja. Apa lagi ya? Oh, ini lampu tentakel, gampang jadinya kalau misalnya lagi pengen deket fokusin. Terus ini ada headphone buat WIP malam sama anak-anak Discord. Terus stop cleaner buat bersihin sisa debu bekas sanding atau lumar yang udah dipotong. Ini apa ya dalam sini ya? Oh ya, perintilan lah. Oke. Spare part, portal. Ini ada ini ada alat berat. Di sini ada tang, obeng, kantong sampah, not, nylon. Oh, ini beam buat main-main, bikin part. Terus ini ada tablet juga, different sizes as well. Motor decal. Ya, gitu lah. Terus di bawahnya ada nggak kelihatan ya. Ini ada ultrasonic cleaner di sini. Terus ini ada solder. Kabinet belum dipasang. Bos gue, Tom Shelby. Ini studio buat foto. Studio DIY. Gampang bikinnya pakai kontainer ukuran besar. Terus pakai sarung warna hitam gue potong karena kebetulan gue punya banyak, nggak ngerti kenapa. Terus ini ada busa, ini buat paint booth. Busa murah itu, pakai punya akuarium cuma 30.000. Itu 2 meter. Nah, terus ini ada makhluk ini dari gue SD, nggak ngerti, terus gue nemu, akhirnya gue bantai buat gue ngetes cat. But it's fine though. Nah, terus minum pas, wine, cigar, zaku, halo. Terus ini yang udah selesai. Yang belum selesai nggak ditunjukin karena nanti bini gue lihat. Ya tools, speaker, TV, apa lagi ya? Oh, ini bangkunya. Ya, ini bangku yang buat di
work desk tadi, cuman bisa dipindah-pindahin karena ini buat paint booth. Nah, paint booth apa ya? Ini ada paint booth gue beli di e-commerce lah. Seru banget karena bisa dilipat-lipat. Yang kayak tadi gue bilang, ini ruangannya sebenarnya ruangan buat meeting kerjaan gue, buat proyek, cuman gue jadiin buat workstation juga. Nah, ini jadi bisa dilipat-lipat jadiin kayak koper gitulah. Nah, terus ini kompresor gue pakai AF196A. Cukup oke lah. Terus ini ada paintbrush 2, ini Kekemon, ini untuk heavy stuff. Yang ini senjata utama Iwata Eclipse PCS. Terus ini oh ya, ada modifikasi sedikit, gue jadi pakai Tekiro karena lebih akurat. Terus gue pasangin Kekemons, apa sih ini namanya ya, pokoknya kayak keren gitu lah, jadi bisa lo pasang 3 paintbrush. Ini acak-acakan banget karena tadi gue pulang gue langsung ngecat. Pokoknya gitulah, itu perintilan-perintilan. Terus gue pakein anti bau juga. Berantakan banget karena kabinet yang tadi belum gue pasang. Lagi ya, sarung tangan, always wear your mask, and Google. Terus ini ada reader buat temperatur dan humidity untuk ngecat karena penting. Dan AC yang jelas karena buat sirkulasi. Terus ini pipa pembuangan gue buang langsung ke balkon. Terus ini ada cendrawasih udah mati nggak jelas. Terus ini ada dehumidifier, ada dehumidifier lagi, ada pengharum ruangan, cleaner. Nah, di sini ada oven, proyekan yang gue kerjain sama Tony. Kita ngerjain hal yang sama tapi beda cara. Dia pakai kardus dan alat-alatnya keren-keren banget. Gue pakai barang murah aja. Ini gue pakai kontainer, aluminium foil, ada isinya. Gue pakai fan heater, terus tinggal masukin semua difoilin. Gitu. Ini readernya di atas, terus di bawah gue pakai ini buat gerinda. Jadi ini buat ngatur speed dan temperaturnya. So, that's about it. Sisanya ya itu kamera buat foto-foto apa aja. Nah, oke, thank you udah ngasih gue kesempatan buat ngasih lihat workstation gue. Next gue mau manggil my shifu, my senpai, my senior, Mr. Stephen Lee. Gue pengen lihat workstationnya dia. Gue yakin keren banget. Dia orang keren bro, dia jago. Oke, see you next time. Thank you Planox, thank you Tony udah jemput sama gue. Bye bye. Ice Gunplowers out. Oke, jadi tadi adalah workstationnya Ice Gunplower. Keren banget dan tertata rapi. Kita tadi masuk langsung ada spray booth-nya, terus ada ruang tunggunya di tengah, bisa duduk-duduk, nongkrong-nongkrong sambil nyigar dan minum wine. Kayaknya seru banget sih nongkrong di sana. Bisa duduk-duduk, sharing, minum-minum sambil 1 or 2 puff. Kayak mafioso gitu mood and feel-nya. Nah, di situ juga tadi kita lihat ada PG Zaku spektakulernya dia yang merah dan semuanya udah full weathering. Gue ngikutin dia dari awal dia buat dan sampai akhirnya jadi tuh PG Zaku. Banyak dramanya juga, dari bukan drama sinetron ya, bukan ya, maksudnya dalam artian kayak sempat di repaint ulang, di pokoknya mix and match here and there deh, kayak gitu, banyak ceritanya. Pokoknya sampai akhirnya jadi si Zaku merah yang spektakuler itu. Jadi segitu dulu aja video kali ini. Kalau lu suka videonya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, untuk putaran keempat, gue ada 3 nama lagi untuk di challenge, yaitu ada Stephen Lee, Papa Nogunpla, dan Adri. Nanti gue akan DM semuanya satu-satu untuk masuk dan gue show di putaran keempat. Nah, putaran kelima gue buat menjadi putaran terakhir di Tableworks Challenge-nya. Nanti akan ada episode-episode selanjutnya yang pasti interaksi juga sama kalian. Ditunggu aja ya. Oke, bye-bye!